Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1089 yang lalu, diperlihatkan bajak laut topi jerami sudah membereskan masalah di laboratorium. Mereka pun sedang menyandra York yang sedang menelepon para Gorosei. Dengan situasi sekarang ini, perang baru bisa dimulai. Pihak bajak laut topi jerami diperlihatkan sedang bersantai sambil makan. Terlihat Luffy memakan daging dan Sanji yang menyiapkan makanan. Di sisi lain, Gorosei Saturn dan Kizaru pun sedang makan. Ini adalah persiapan tenaga untuk pertempuran yang akan datang. Kekuatan dari Gorosei Saturn akan segera diperlihatkan dalam pertempuran ini, dan tentu yang menghadapinya adalah Luffy dengan kekuatan Gear 5 Sun God Nika. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang kekuatan dari Gorosei Saturn dan bagaimana cara Luffy mengalahkannya. Dalam dunia One Piece, tak jarang ada karakter yang memiliki kekuatan yang berkaitan dengan namanya. Contoh ada Kurozumi Orochi yang memiliki kekuatan dari buah iblis Yamata no Orochi. Ada pula Amatsuki Toki yang memiliki kekuatan Toki Toki no Mi. Hal yang sama juga mungkin berlaku untuk Gorosei Saturn. Saturn adalah salah satu nama planet yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai Saturnus. Penamaan dari planet Saturnus mengandung cerita mitologi karena nama tersebut diambil dari nama dewa agrikultur Romawi, yaitu Dewa Saturnus. Dalam mitologi Yunani, Dewa Saturnus dianggap sama dengan Kronos, sang pemimpin dari para Titan. Dengan begitu, kemungkinan besar kekuatan dari Gorosei Saturn adalah hito-hitonomi model Kronos. Kekuatan tersebut membuat dia bisa berubah menjadi Kronos dan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua Gorosei bahkan Im-sama bisa berubah wujud. Jadi, kekuatan yang paling mungkin dimiliki oleh Gorosei memang adalah Zoan, dan bukan Zoan biasa, melainkan Zoan mitologi. Zoan mitologi hito-hitonomi memang memiliki banyak jenis. Contohnya, hito-hitonomi model Nika milik Luffy, dan hito-hitonomi model Daibutsu milik Sengoku. Nah, hito-hitonomi model Kronos milik Gorosei Saturn ini adalah salah satu jenis yang paling kuat. Selain itu, buah iblis Zoan mitologi juga selalu memberikan kemampuan spesial yang berkaitan dengan makhluk dalam perubahannya. Contohnya Marcos sebagai pengguna buah iblis Phoenix mendapatkan kekuatan spesial api biru regenerasi, atau Sengoku ketika berubah menjadi Daibutsu memiliki kekuatan spesial untuk mengeluarkan gelombang kejut dari tangannya. Kemampuan hito-hitonomi model Kronos yang dimiliki oleh Saturn tentu juga memiliki kekuatan spesial. Di dunia nyata, banyak cendekiawan Helenis yang menyamakan Kronos dengan sang dewa waktu. Jika Eiichiro Oda mengambil referensi itu, maka dalam cerita One Piece, kekuatan spesial Kronos yang dimiliki oleh Gorosei Saturn akan berkaitan dengan waktu. Membahas soal kekuatan waktu, kita telah mengenal buah iblis Paramecia Toki Toki no Mi yang membuat penggunanya atau orang lain melompat ke masa depan. Kekuatan waktu dari hito-hitonomi model Kronos tidak akan seperti Toki Toki no Mi, melainkan kekuatan tersebut adalah untuk memanipulasi waktu terhadap diri sendiri, orang lain, atau objek di sekitar menjadi tidak sesuai dengan perputaran waktu normal. Dengan kekuatan itu, Saturn bisa membuat dirinya sendiri bergerak dengan sangat cepat karena dia memanipulasi waktu pergerakannya. Hal itu tentu sangat bagus untuk dipakai melancarkan serangan. Dia juga bisa membuat orang lain bergerak sangat lambat dengan cara memanipulasi waktu pergerakan orang itu. Teknik ini mirip dengan kekuatan Foxy, tapi penggunaannya tentu jauh lebih hebat dan jauh lebih efektif. Kekuatan dari Gorosei Saturn untuk memanipulasi waktu benar-benar berbahaya, serta dapat digunakan dengan sangat efektif dalam pertarungan. Saat menghadapi Gorosei Saturn, tentu Luffy akan langsung memasuki mode Gear 5. Gear 5 Luffy memiliki beragam kemampuan yang menarik dan efektif untuk dipakai dalam pertempuran. Hal itu sudah Luffy buktikan dari pertarungannya melawan Kaido dan Rob Lucy, yang mana Luffy memakai macam-macam teknik yang unik. Dalam mode Gear 5, Luffy memiliki kekuatan kebebasan.
Dia bisa mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati, bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi karet, bisa regenerasi dengan cepat, dan bahkan bisa menciptakan sesuatu. Seperti saat melawan Rob Lucy, dia bisa menciptakan kacamata. Dengan kekuatan kebebasan, Luffy bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan imajinasinya. Maka dari itu, saat terdesak melawan Gorosei Saturn nanti, Luffy akan memakai imajinasinya untuk mencari solusi bagaimana cara menghadapi kekuatan manipulasi waktu dari Gorosei tersebut. Luffy pasti akan menemukan teknik baru yang efektif, sehingga dia bisa membalikan keadaan. Duel melawan Gorosei Saturn juga akan membuat Luffy semakin mahir dalam menggunakan kekuatan Nika. Kekuatan Nika baru bangkit ketika melawan Kaido. Ini bisa dibilang masih kekuatan baru bagi Luffy, sehingga potensi maksimal kekuatan itu belum diperlihatkan. Saat melawan Rob Lucy juga Luffy masih main-main, jadi pertarungan tersebut tidak berdampak banyak bagi perkembangan Luffy. Lawan sekelas Gorosei Saturn lah yang akan berdampak besar pada peningkatan kekuatan Luffy. Berbicara soal teknik penciptaan Luffy, alasan Luffy bisa menciptakan kacamata dalam pertarungan melawan Rob Lucy memang hanya untuk gaya saja. Tidak ada alasan signifikan mengapa kacamata itu harus dibuat. Namun, hal tersebut menandakan bahwa Luffy telah semakin baik dalam menggunakan kekuatan kebebasan miliknya. Dia tidak hanya bisa mengubah-ubah bentuk tubuh atau membuat lingkungan sekitar menjadi karet, tapi dia juga bisa menciptakan benda-benda dengan kekuatannya itu. Seiring berjalannya waktu, Luffy akan mampu menciptakan lebih banyak benda. Jika diperlukan, maka benda-benda yang akan diciptakan bukan lagi sekedar kacamata untuk bergaya, melainkan senjata yang efektif dalam pertarungan. Luffy memang bukan seorang ahli senjata karena dia terbiasa bertarung dengan tangan kosong. Namun, mengingat imajinasi sangat penting dalam memakai kekuatan Hito-Hito no Mi model Nika, maka Luffy pasti bisa mengimajinasikan senjata-senjata unik yang nanti bisa dia pakai dengan baik. Berhubung Luffy menciptakan benda dengan uap yang dia miliki, maka benda-benda yang tercipta pun hanya bisa berukuran kecil saja. Benda yang diciptakan rasanya mustahil melebihi uap yang ada pada tubuh Luffy. Meski begitu, tapi Luffy memiliki cara untuk menciptakan benda dengan ukuran yang sangat besar. Caranya adalah Luffy harus membesarkan dulu ukuran tubuhnya, sehingga uap yang ada di rambut atau di punggung Luffy juga ikut membesar. Dengan kata lain, uap yang membesar itu menjadi lebih banyak dibanding saat Luffy dalam ukuran normal. Hal itu pernah Luffy perlihatkan ketika dia bertarung melawan Kaido. Dengan ukuran tubuh yang besar, maka uap yang ada pun ikut membesar, sehingga benda-benda yang Luffy ciptakan juga sangat besar. Kemampuan itu bisa disebut sebagai kekuatan penciptaan, salah satu kemampuan yang diperoleh dari kekuatan kebebasan. Membahas soal kekuatan penciptaan, maka kekuatan semacam itu akan identik dengan dewa, karena banyak dewa digambarkan memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Nah, itu tadi teori tentang kekuatan dari Gorosei Saturn dan bagaimana cara Luffy mengalahkannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.